Bagaimana kabarnya? Baik. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Baik, oh iya, kalau ibu boleh tahu, kemarin kan Mas Andri sudah menjalankan ujian. Bagaimana ujiannya? Apakah pada saat mengerjakan mengalami kesulitan? Alhamdulillah lancar. Baik, berarti hasilnya memuaskan ya? Insya Allah. Oh iya, kalau ibu boleh tahu kedatangan Mas Andri ke sini apa ada yang ingin dibicarakan dengan ibu? Ada kebingungan mau melanjutkan kuliah atau kerja. Ya ibu paham. Oh ya, sebelum kita mulai konseling, ibu akan memberikan waktu 30 menit untuk konseling kita hari ini. Apakah kamu setuju jika waktunya 30 menit? Setuju. Baik, nanti kalau misalnya waktu 30 menit ini tidak cukup untuk konseling, kita akan mengatur waktu kembali untuk melakukan pertemuan dan membahas permasalahan yang sedang Mas Andri bingungkan ini. Sebelumnya ibu akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu ibu di sini sebagai seorang konselor akan membantu mengarahkan atau menjembatani Mas Andri untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang kedua, ibu juga akan menjamin kerahasiaan apapun yang Mas Andri ceritakan pada saya. Jadi Mas Andri tidak perlu khawatir kalau misalkan nanti apa yang Mas Andri ceritakan akan diketahui orang lain. Itu semua tidak akan terjadi kalau tidak izin dari Mas Andri sendiri. Baiklah, apakah sudah siap untuk melakukan konseling? Siap. Oke, kalau begitu coba ceritakan masalah kebingungan apa yang sedang terjadi pada Mas Andri. Kebingungan saya itu setelah lulus SMA ini melanjutkan kuliah atau bekerja itu. Dari Mas Andri sendiri itu lebih menginginkan bekerja atau kuliah? Pengennya kuliah. Terus orang tuanya mendukung apa tidak kalau Mas Andri misalkan kuliah? Ya mendukung sebenarnya. Berarti tapi saya masih bingung mau kemana. Ya saya paham. Berarti Mas Andri bingung ingin kuliahnya di mana dan jurusan apa gitu ya? Ya. Baik. Kalau untuk jurusan, semua jurusan itu baik di semua perguruan tinggi. Tapi jurusan itu harus disesuaikan dengan bakat dan minat Mas Andri itu sendiri. Kalau boleh tahu, Mas Andri mempunyai minat di mana? Baik, untuk mengetahui bakat jurusan dan kampus di mana yang akan Mas Andri pilih, saya ambilkan hasil tes yang kamu lakukan beberapa hari yang lalu. Dari hasil tes Mas Andri yang lakukan kemarin ini hasilnya bisa dilihat dan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung. Logika verbal ini apa ya? Logika verbal itu kemampuan khusus Mas Andri dalam berbicara langsung di depan umum. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tingkat minat ini apa? Tingkat minat rutin ya. Tingkat minat itu ada 3. Tingkat minat rutin, tingkat minat terampil, dan tingkat minat profesional. Tingkat minat terampil itu misalnya memiliki minat untuk membuat baju. Kalau orang yang terampil itu bisa membuat baju dengan beraneka ragam dan unik misalnya dan keren. Kalau misalkan yang rutin itu bisa membuat baju tapi dengan yang itu modelnya begitu saja. Kalau misalnya yang profesional itu bisa membuat baju yang bagus, keren, dan bisa dijual tentunya. Dan ibu juga akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin belum kamu pahami. Hasil inteligensi umum, kecerdasan umum IQ 99%. Inteligensi umum, kecerdasan umum IQ-nya Mas Andri ini memiliki kemampuan yang rata-rata, di mana tidak bagus dan juga tidak jelek. Dan di kemampuan khusus ini yang tertinggi yang selain logika verbal yaitu logika numerik. Logika numerik itu Mas Andri mempunyai kemampuan khusus dalam menghitung atau memahami angka-angka. Begitu ya.
dari hasil tes ini ada 2 program yang disarankan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kira-kira yang sesuai dengan kemampuannya Mas Andri dan sesuai dengan yang Mas Andri inginkan ada tidak di sini? Ada. Jurusan apa? IPA. Ya bagus sekali itu pemilihan yang dipilih untuk Mas Andri sesuai dengan hasil dan kemampuan. Karena Mas Andri mempunyai kemampuan verbal yang bagus dan numerik, jadi cocok sekali kalau misalnya Mas Andri mengambil jurusan IPA. Apalagi kan cita-citanya Mas Andri ingin menjadi guru kan ya. Mas Andri yakin 100% dengan apa yang Mas Andri pilih? Yakin. Apa ada yang ditanyakan lagi? Ada. Baik, terima kasih. Saya lihat dari keyakinan Mas Andri untuk memilih jurusan IPA itu insya Allah akan membuat Mas Andri bisa meraih kesuksesan. Ya, akan mendoakan selalu untuk kebaikan anak didik saya. Terima kasih Bu atas bantuannya. Sekarang gimana keadaan atau perasaan yang Mas Andri rasakan? Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menentukan pilihan saya untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, itu kalau kamu sudah merasa nyaman dan yakin dengan jurusan yang kamu pilih, saya akan menunggu kabar kamu lolos di mana, semoga jurusannya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Mungkin apakah ada yang ingin kamu tanyakan atau masih ada masalah yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Sudah tidak ada, sudah. Baiklah. Jadi konseling kita hari ini sampai di sini saja ya. Tapi jika nanti ada masalah lagi atau keraguan lagi bisa datang ke sini lagi. Ya, langsung saja ke sini. Nggak usah takut atau bagaimana. Sepertinya waktunya juga sudah menipis. Sesuai kesepakatan kita, konseling kita lakukan dalam waktu 30 menit. Jadi dari hasil konseling kita hari ini, Mas Andri sudah bisa memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan IPA sesuai dengan keinginan Mas Andri sendiri dan kedua orang tua mendukung ya. Ya, mendukung. Baiklah kalau begitu mungkin sampai sini saja konseling kita hari ini. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Kalau ada masalah langsung saja datang ke sini untuk dibicarakan kepada Ibu. Tidak usah sungkan ya. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Ya. Terima kasih. Ya sama-sama Mas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.